Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, Bu. Oke, baik. Kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, tetapi Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Pada ketua kelas mohon dipimpin doanya. Yan. Kita. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada dari kita. Ibu absen dulu ya, sebentar. Rian, Hadir, Bu. Regita, ada Ibu Natania, ada Ibu Aldi, Ada, Bu. Kian, Sapriza. Baik, semuanya hadir ya, tidak ada yang sakit. Baik, kita Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang dimana materi kita pada hari ini tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan VOC. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita diharapkan dapat menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan VOC sampai dengan abad ke-20, serta kita dapat menyajikan cerita sejarah perlawanan bangsa Indonesia. Sedikit Ibu memberikan motivasi kepada anak-anak didik sekalian. Janganlah kalian malas dalam belajar, karena apa ya? Kalau kalian nggak belajar itu kedepannya tuh kalian mau bagaimana? Jadi Ibu harap kepada anak didik sekalian supaya kalian lebih giat lagi membaca buku, lebih giat lagi belajar di rumah, tidak harus ke sekolah juga bisa belajar. Kalian lebih giat belajar di rumah. Kalian melakukan belajar itu sesuai dengan keinginan kalian sendiri, sesuai dengan basic kalian sendiri. Kalau kalian mau belajar pakai musik juga bisa, gitu ya. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita, yang dimana tadi materi kita itu tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan VOC. Bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap VOC itu dibentuk pada 1602 sampai dibubarkannya VOC pada tahun 1799. Ada 5 perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam penjajahan VOC. Yang pertama itu adalah perlawanan Sultan Lukuh, yang dimana mereka memiliki ahli strategi perang yang pepatah di dalam materi ini pepatah mengatakan keluar mulut buaya masuk mulut harimau, yang dimana pada Kepulauan Maluku mereka keluar dari cengkraman keserakahan Portugis, namun harus berjuang mati-matian untuk melawan keserakahan VOC demi mempertahankan tanah kelahiran juga harga diri. Nah, di sini juga pada tahun 1680 VOC memaksa Tidore untuk menandatangani traktat tahun 1780 yang berisi penurunan status kerajaan Tidore dari daerah sekutu menjadi daerah kacau. Pangeran Lukuh akhirnya melakukan perlawanan kepada VOC pada tahun Pangeran Lukuh akhirnya melakukan perlawanan kepada VOC. Pangeran Lukuh memimpin perlawanan rakyat. Dibulah perang hebat antara rakyat Maluku dipimpin Pangeran Lukuh Muhammad Aminuddin
melawan kekuatan kompeni Belanda atau tentara VOC. Dalam melakukan perlawanan tersebut kepada VOC, Nuku bekerja sama dengan seluruh rakyat Maluku dan meminta bantuan dan dukungan rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang Gebres dari Halmahera. Nah, yang kedua itu ada perlawanan Sultan Agung, di mana perlawanan Sultan Agung ini pada tahun 1626 Sultan Agung telah mempersiapkan pasukan untuk mengusir VOC. Di sini terdapat tanda-tanda pertama bahwa orang-orang Mataram di sini akan merencanakan sesuatu yang luar biasa, yang dimana penutupan hampir seluruh pantai. Ingat ya, di sini hampir penutupan seluruh pantai Jawa atas perintah Tumanggung dari Kendal selaku pemimpin perang. Berarti di dalam perlawanan Sultan Agung ini dilakukan penutupan jalan pantai untuk agar VOC ini tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Mataram, seperti itu. Nah, perlawanan ketiga itu tentang perlawanan Banten, di mana di perlawanan Banten ini ada 4 syarat yang harus dilakukan oleh masyarakat Banten supaya VOC ini tidak datang lagi ke Banten. Yang pertama yaitu di sini Sultan Haji mengeluarkan 4 syarat. Yang pertama, Banten harus menyerahkan ke VOC. Nah, di sini VOC menyuruh Sultan Haji agar menyerahkan Banten ke VOC agar VOC tidak menyerang Banten lagi. Nah, yang kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa monopoli yang terdapat di Banten itu berarti dipegang kendali, kekuatannya itu dipegang oleh VOC sendiri. Nah, yang ketiga, di sini Banten harus membayar sebanyak 6.000 ringgit kepada VOC sebagai salah satu syarat agar VOC tidak mengganggu Banten lagi. Bayangkan bagaimana keadaan Banten dulu, di mana dia harus membayar sebanyak 6.000 ringgit kepada VOC agar VOC tidak lagi menyerang Banten. Padahal dulu mungkin kita ketahui uang sangat sulit karena kita di bawah tindasan dari para penjajah, terutama VOC. Yang ketiga ada perlawanan rakyat Makassar. Di perlawanan rakyat Makassar ini, Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bogaya tanggal 18 November 1967, yang dimana perjanjiannya yaitu Goa harus mengakui hak monopoli. Nah, yang kedua, semua orang-orang Barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Nah, maksudnya ini gimana? Kecuali Belanda, sedangkan di situ dikatakan bangsa-bangsa Barat harus meninggalkan Goa. Nah, kenapa harus Belanda sendiri yang tidak bisa meninggalkan Goa seperti itu? Nah, yang ketiga yaitu Goa harus membiayai perang. Berarti di sini dalam peperangan jika VOC kalah, berarti masyarakat Goa ini harus membayar biaya perang yang dikeluarkan oleh VOC. Cukup miris ya, dimana mereka yang kalah terhadap peperangan, mengapa harus masyarakat kita yang membayar kerugian mereka tersebut? Tapi tidak dapat dipungkiri ya, kita masih ditinggal
ditindas pada saat itu. Jadi masyarakat kita tidak bisa berkata-kata. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu ada perlawanan Raden Masehi. Di mana dalam perlawanan Raden Masehi ini mereka harus menghadapi VOC semenjak Sultan Agung Mafat. Di sini tidak ada penggantinya yang memiliki sifat pemberani untuk melawan dominasi asing di istananya. Mereka terlalu lemah dan sangat ketakutan kehilangan jabatannya. Dengan kata lain, di sini mereka tunduk kepada VOC agar mereka tidak kehilangan jabatannya. Di sini VOC semakin arogan sehingga dapat berani untuk melakukan intervensi terhadap jalannya pemerintahan kerajaan di bawah pimpinan Pakubuwana II yang penakut. Nah, dapat kita bayangkan di mana satu daerah itu dipimpin oleh satu pemimpin yang penakut. Harusnya pemimpin itu harus berani terhadap apa yang harus dia jalankan dalam memimpin suatu daerah, bukan penakut seperti Pakubuwana II. Dalam keadaan sakit, Pakubuwana II ini dipaksa oleh VOC untuk menandatangani suatu perjanjian yang dimana perjanjiannya susuhan Pakubuwana II harus menyerahkan kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure kepada VOC. Nah, yang kedua, hanya keturunan Pakubuwana II yang berhak naik tahta dan akan dinobatkan oleh VOC menjadi Raja Mataram dengan Mataram sebagai pinjaman dari VOC. Nah, yang ketiga itu putra mahkota akan segera dinobatkan. 9 hari setelah penandatanganan perjanjian itu, Pakubuwana II wafat. Pada tanggal 15 Desember 1749, Baron van Hoddendorff mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai susunan Pakubuwana III. Hal ini semakin memuncak kepada kekecewaan Pangeran Mangkubumi dan Masih, sehingga keduanya harus meningkatkan perlawanan terhadap kezaliman VOC. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, di sini Ibu akan membentuk siswa dalam 3 kelompok, yang dimana dalam satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Ibu akan membentuk kelompoknya berpasang-pasangan. Regita dengan Gian, Natania dengan Algi, dan Rian dengan Sabriza. Bisa langsung dibentuk kelompoknya? Langsung dibentuk. Oke, dalam pembentukan kelompok ini kalian harus membuat scrapbook, tentang materi kita pada hari ini. Waktu pembuatan scrapbook ini Ibu beri waktu selama 25 menit. Mulai dari sekarang. Baik. Kalian paham kan membuat scrapbook? Paham, Bu. Ya, baik. Ibu beri waktu 25 menit membuat scrapbook tentang materi kita pada hari ini, dimulai dari sekarang tanpa suara.
Siapa nyontek? Abis ibu loh. Saatnya mau nyontek. Ibu juga ada. Kenapa? Aku sih Ian bacot nih, ngapain kita tuh gak mau buka ujian. Jadi kami. Gak mampu bacot, kalau tidak selesai dia nyontek kami. Aku sih minta, tidak modal nih yang mau kalian ini. Udah. Nah, sudah ketempel ini macam mana? Iya cabut. Cabut lagi, tempel lagi. Minta lagi. Agak memantau. Tempel-tempelnya. Wah, Tidak bisa, Kak. betul. Bisa. Parah dulu. Ya, ini kontek ya, selaku. Udah habis ini. Kita sedang tadi. Si kenal ya. Pinjam dulu pena kalian, guys. Kita kan nggak kenal. Siapa? Bu, nggak mau dia minjam pena, Bu. Kita. Enggak lah, mau Bu. Nggak, kita lagi. Nggak mau modal nih. Mau video dulu. Aslinya Jangan. materinya mau. Kayak gini dah, Bu. Nah, ya, seperti ini ya. Langsung dilanjutkan aja sampai yang kelima Ibu, tadi. itu Bu untuk buku Oh, gambar buku atau dulu. perlengkap lembar terserah kami kan? Ya, gimana? Coba materinya berapa? Hanya terserah. Intinya inti dari materi itu dapat di scrapbook kalian. Oh, tempel-tempel ke gambar tuh. Jangan quick. Udah siap, Bu? Kamu naik ya? 18 Mei. Periksa lagi mana yang kurang bagus, mana yang kurang rapi. Kayak tangan ya. Buat scrapbooknya yang rapi ya, supaya nanti bagus terlihat. Bu, kalau bujanya yang bagus ya, siapa nanti scrapbooknya yang paling bagus dan paling rapi akan ibu beri hadiah. Hadiahnya intinya ada hadiah, kalian kerjakan dulu. Ibu, Kak, Bu udah selesai. Kami belum, sabar lah yang sudah tuh. Makanya dari tadi jangan banyak baca, baik videoin. Ya. Baik, Bu. Masih, Bu. Diribut kan orang ini. Bu, jangan ribut, jangan jadi kurang. Jangan gitu, Bang.
ini tempelannya diperbaiki sedikit lagi ya, biar sedikit rapi. Bu, orang ini jangan saling menyontek ya. Itu ada minimal nggak lomba pintura kan? Ada minimalnya nggak? Minimal tuh 4 lembar, 3 lembar. Tidak. Intinya Bebas kan? ya sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Buat apa kamu? Materinya dilihat kembali ya, sesuai dengan yang Ibu tadi sampaikan, jangan ada yang salah. Waktu kita 30 menit lagi ya. Scrapbooknya dilihat-lihat dulu. Sudah rapi apa belum? Isinya sudah bagus apa belum? Mengerjakan scrapbooknya yang bagus-bagus ya. Siapa nanti yang paling rapi, paling bagus, paling menarik akan diberikan hadiah. Sama-sama kerja ya, jangan hanya satu temannya saja yang bekerja. Bikin nama ya, Bu? Ya, dibikin namanya. Sekarang jadi apa? Meski.
Jika ada kesulitan dalam pekerjaannya, silakan bertanya. Ya. Kamu Oh. Bu, ibu. Iya, ya. Ini pertanyaannya. Kan tadi diminta buat scrapbook ya. Scrapbook terus ambil inti materi. Nah, inti materinya itu per paragrafnya bukan jadi kan bebas dari kita bebas ya. Itu cuma intinya aja kan. Ada lagi yang kesulitan dalam pekerjaannya? Ibu sisa Rizal sama si Ian yang ngecek. Ketiga, dan ngajak kawan-kawannya. tapi itu pentingnya. Ya aku salahnya dia punya kami bagus, punya dia jelek. Ada jaraknya jauh. Memang nyontek loh bu. Gimana? Kan jaraknya jauh. Iya, kan jelas. Kamu kayak gitu loh. Iya boleh. Bu nanti ini dipresentasiin. Terus. Kalian kerjakan dulu, nanti ibu yang Kayak gitu. Apa sih? Tahu. Iya. Saya mau. Usir deh bu. Iya. Bu, ributnya lagi bu. Sampai jam, Dian. Ya. Suaranya tolong dikondisikan ya. Bu.
Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Silakan stretchingnya dilihat-lihat lagi, dirapikan lagi, diberi hiasan sedikit supaya terlihat menarik. Karena siapa nanti yang paling rapi, paling bagus dan paling menarik akan mendapatkan hadiah dari ibu. Jika ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan. Kelompok adik kita pengerjaannya sudah berapa persen? 80% ibu, 80% ya, berarti sudah mendekati finish ya. Kelompok Natania sudah 80% lah bu, 80%. Jadi lihat lagi ya mana yang kurang rapi. Kelompok Rian Selesai semua bu. sudah selesai semua ya? Sudah rapi, sudah menarik. Insya Allah. Nah, diperhatikan lagi ya sambil menunggu teman-teman yang lain siap. Dirapiin saja dulu, diperlihat lagi supaya kalian nanti mendapatkan hadiah ya.
Sudah siap? Sudah, Bu. Baik, silakan tugasnya dikumpul ke depan. Perwakilan saja. Kalian bisa. Ini Bu ya? Ya. Ya, nanti Bu. Nih, jumbo ada. Sana ada. Baik, Ibu nilai dulu ya tugas kalian. Sudah, Lek. Sana, Lek. Oh iya. Bukan aku ya, Lek.
Baik, terima kasih kepada anak didik sekalian. Di sini Ibu telah melihat pembuatan scrapbook kalian tentang materi hari ini. Menurut Ibu sudah cukup menarik, sudah cukup bagus menurut Ibu. Pembuatan kalian juga rapi-rapi, hiasannya juga sudah bagus-bagus, sudah cukup maksimal lah menurut Ibu. Tapi ada satu kelompok yang menurut Ibu paling rapi, paling bagus dan paling menarik dari kelompok lainnya. Di sini kelompok yang membuat scrapbook paling terbaik, menarik, biasanya juga sangat menurut Ibu sudah sangat bagus ya. Ibu dalam pembuatan scrapbook ini ini kelompok kalian ya, iya, Rian dan Satria ya. Ya, meskipun kelompok 3 ini cowok semua, tetapi punya mereka menarik dan juga rapi. Give applause to kelompok 3. Semoga selanjutnya kelompok-kelompok berikut juga bisa membuat scrapbook yang lebih menarik lagi daripada pembuatan pada hari ini. Merajuk lah. Nah kan di sini kan tadi Ibu sudah menyampaikan untuk melihat scrapbooknya dirapi-rapikan, biar lagi lebih menarik. Kalau kita diajarin ke rumah ya. Iya. Oke nasi tahu. Oh nyontek ya? Iya. Kalian tadi nyontek ya? Tidak, Bu. Iya. Cuma dia iri tuh, Bu. Lagi Oh tengah merah. iya, jangan saling iri pada teman-teman kalian. Karena iri itu tidak baik ya. Iya. Tidak baik ya iri pada teman-teman yang mendapatkan reward paling bagus. Di sini Ibu akan memberikan reward kepada kelompok yang sudah membuat scrapbook yang terbaik pada hari ini. Kepada kelompok Rian tadi ya, pada kelompok Rian, di mana scrapbook yang paling terbaik. Di sini Ibu memiliki hadiah yang dimana satu tas untuk kelompok Rian. Pada kelompok Rian dan Satria ya, ini tas yang harus diterima. Mau kalian gadein juga gak apa-apa, bagi 2. Iya, Bu. Nah, tidak keluar kan, Be? Jangan kalah untuk kelompok Rian. Tambah lagi. Tidak sia-sia ya. Meskipun kita tadi bilang mereka mencontek ya Ibu tidak tahu. Puja. Selamat ya. Baik, minggu depan kita akan buat scrapbook juga tentang materi berikutnya. Ya di situ kalian bisa menunjukkan bagaimana scrapbook yang paling terbaik daripada scrapbook pada hari ini ya. Oke, sebelum kesimpulan materi kita hari ini, pada tahun 1680 VOC memaksa Tidore untuk menandatangani traktat tahun 1780 yang berisi penurunan status kerajaan Tidore dari daerah sekutu menjadi daerah vasal, dan dengan hak otoriter yang dipegang VOC menjadikan VOC semakin kokoh. VOC turut
bawah panji-panji Mataram dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Mataram. Keinginan untuk mengusir VOC disebabkan oleh beberapa faktor, yang dimana faktor pertama itu kehadiran kompeni Belanda di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara yang dalam hal ini monopoli yang dilakukan oleh VOC. Yang kedua, VOC selalu menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah kata itu pada hari ini, mohon dimaafkan. Sebelum kita menutup pembelajaran, kepada Adi mohon dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran, ada bagi kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Adi. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ada jam mana? Hah? Jam Ya, aku bisa. apa? Halo. Kamu buat. Tidak. Video jalan sampai 60 menit apa lebih dari 60 suruh ulang apa?